rancangan depan seperti apa. Ada berbagai kebijakan yang didiskusikan pada waktu dengar pendapat dengan DPR kemarin. Jadi kan kelihatan sekali kita siap, kebijakannya bagus. Tapi saya tekankan di sini, itu bukan kerjaan saya sendiri. Itu pekerjaan gabungan kementerian yang lain juga. Yang lebih penting lagi, itu semua dikerjakan setelah mendapat arahan dari Pak Presiden. Jadi saya sering lupa bilang itu, waktu pertama kan saya bilang dulu kan bahwa apa yang saya kerjakan itu sudah mendapat persetujuan Presiden. Jadi saya itu cuma tangannya Presiden aja. Tapi kadang-kadang kita nggak ngomong itu karena sudah masuk ke core-nya. Jadi kebijakan kemarin itu semuanya sudah mendapat arahan Presiden, maka kita menjalankan aja. Kadang-kadang kalau ditanya kita kasih opsi. Jadi waktu misalnya BBM kemarin, Presiden nanya gini, gimana dampaknya? Oke Pak, saya hitung dulu. Dia bilang, oke kami hitung. Meeting berikutnya kita bawa hitungannya. Harga 80 gimana? Gini. Harga 90 gini. Harga 100 sekian. Ya udah, beliau bilang ambil aja 100. Ya udah kita pesan dari situ. Nanti yang lain mungkin nggak perlu tahu detail, tapi itu yang dari Bapak Presiden. Oke. Kamu ngomong lagi apa lagi? Pak, emang saat kita cukup ya Pak buat nahan subsidi sampai akhir tahun gitu Pak? Kayaknya nggak terlalu banyak juga Pak. 40 triliun. Nggak sama. Emang kamu punya berapa? Kalau misalkan harga minyak Kan gini, dengan dengan hitungan yang diperintahkan itu, kita asumsikan ambilkan 100 dolar per barrel dengan kebijakan efisiensi tertentu yang nggak memproduksi efektivitas ya. Kita bisa tahan di 2,9% per PDB defisitnya. Itu eksersis yang sudah dijalankan dan kelihatannya akan seperti itu jadinya. Jadi uang kita itu bukan Pak Jokowi diem. Kan setiap tahun, setiap bulan ada pajak. Itu dengan pengeluarannya kira-kira segitu nanti. Kalau itu saya bilang kenapa kalau pakai FED, misalnya harganya masih naik tinggi di luar dugaan dan mengancam atau memenangkan Indonesia sekali. Orang yang bertanya sempat kan, yang bilang uang saya cuma 2 minggu. Orang Kementerian Keuangan itu kan. siapa sih? Jadi itu menunjukkan bahwa kita masih punya pertahanan berlapis saja. Jadi teman-teman nggak usah takut, masyarakat. Kan saya masih memastikan uangnya ada. Jadi sebagai orang berpikir kan saya mungkin santai penampilan ini tawa-tawa. Tapi sebenarnya dihitung. Simulasi aja berapa harga. Belum kita hitung sumber-sumber lain. Belum ada potensi lagi peningkatan pendapatan dari kebijakan Pak Menteri SDM Pak Bahlil. Pak, Bapak kan tadi bilang udah di exercise, bahkan emang defisitnya 2,9 itu kalau kita kan yang sama DPR kan 2,68 Pak. Kalau emang pengen di exercise gitu, gimana sih Pak mekanismenya? Apa Bapak harus mengajukan dulu ke DPR? Kalau emang pengen tetapin sendiri? Kalau 10% di atas nggak apa-apa kan ya? Itu kita lamsam aja, lapsam yang disampaikan lapsam. Jadi gini. Tapi mekanismenya seperti apa gitu ketika emang itu bakal diubah waktunya? Ya pasti saya udah ngomong sama pimpinan banggar kan orang DPR sudah ngomong sedikit-sedikit. Dia bilang jalan, kira-kira jalan. Itu jadi kayaknya saya nggak pernah kemana-mana, tapi kan udah telepon komunikasi dengan mereka. Mendapat dukungan juga kalau cuma segitu aja. Kata tahun lalu juga kan dari 2 poin berapa naik ke 2,9 bahkan disetujuin. Walaupun akhirnya turun 2,8, kita komunikasi selalu dengan DPR. Jadi ini pun sudah ada kontak-kontak lah sedikit-sedikit. Laksamnya itu Juni ya? Juli nanti ya. Soal bukti yang
biasa waktu terima kalau miliar Enggak, saya tekankan ya, angka simulasi itu rupiahnya bukan rupiah PP yang sebelumnya, sudah dinaikkan ke level tertentu. Jadi itu masih termasuk dalam hitungan skenario. Tapi saya nggak bilang, jangan bilang angkanya berapa. Kalau bilang, oh kata Menteri Keuangan rupiah ke sana. Kamu udah beli dolar kemana? Udah beli kali. Nah, jadi gini, kalau rupiah kita serahkan ke bank sentral, ke ahlinya lah. Saya percaya dia bisa betulin. Kemarin belum dijawab Pak, yang gaji 13 ASN itu jadinya akan full atau kena efisiensi ya Pak? Kan ini kan lagi efisiensi juga kan pemerintah kan? Masih dipelajari, nanti kita tunggu. Kalau CPNS Pak tahun ini dibuka nggak Pak? Iya Pak, kan ada anggarannya nggak Pak? Sekarang gue udah bisikin, ada di Menpan. Tapi anggarannya ada berarti? Harusnya sih ada. Jadi kalau di keuangan sendiri kita nggak lama kan seperti yang bilang dulu kan, buka di biaya cukai 300 anak lulusan SMA udah berapa bulan nggak jadi. Saya bilang eksekusi aja karena saya perlu orang di biaya cukai yang level pekerjaannya betul-betul di level teknis di lapangan. Mungkin bulan depan dibuka ya Pak, yang 300 lulusan SMA. Oh lo ragu-ragu? Siapa? Yang baru bulan depan Pak. bulan depan. Iya Pak. Kan tadi dengan berbagai survei itu Pak Prabowo berarti masih optimis mengenai pertumbuhan ekonomi nanti. Mungkin boleh dievaluasi Pak, apa sih yang poin-poin yang bisa menunjukkan optimisme itu? Oh pertama pemerintah semuanya memastikan belanjanya tepat waktu, tepat sasaran, nggak ada yang bocor, dan program-program unggulan akan dimonitor supaya jalan dengan baik. Dan saya juga memastikan belanjanya tadi merata, hampir merata sepanjang tahun lah. Dulu kan biasanya kumpul di triwulan keempat sehingga dampak ekonominya lebih optimal. Dan sekarang upayakan supaya lebih optimal. Di samping itu kita akan terus memperbaiki iklim investasi seperti penggelakan di Pak Satgas di bottlenecking yang menurut Bapak Presiden bagus dan perlu dilanjutkan. Pak, ngomongin pertumbuhan ekonomi tadi kan belanja di awal ini kan cukup agresif gitu, terus salah satunya MBG. Memang MBG sendiri pertumbuhan ekonomi berapa persen kontribusinya, terus PDB berapa? Hitungan pasti saya nggak tahu, tapi kalau hitung balik boleh nggak? Itu kan MBG menciptakan berapa lapangan kerjaan? 1 juta? 1 juta lapangan pekerjaan. Kalau koefisien teknis, kalau Anda masuk ke BPS kan, BPS ya, ada itu IO table, ada koefisien teknis, input segini, growth-nya segini, tenaga kerjanya berapa. Kalau nggak salah yang angka yang terakhir yang saya tahu 1% itu 450.000 lapangan kerja. Berarti kalau 1 juta 2% lebih sedikit. Kira-kira itu dari MBG saja. Tapi kan nanti ada juga orang yang pindah ke situ kan, itu mau jadi pengurang. Jadi nggak perlu 2%. Tapi karena ada yang pindah kan ke situ dari tempat lain, pindah ke sebelumnya ke tempat lain dihitung PDB tempat lain, sekarang ke MBG. Tapi dengan gitu kan akan cukup signifikan. Saya pikir 1% lebih akan kelihatan dampaknya kalau dijalankan dengan baik. Net ya, bukan gross kayak tadi. Kemarin sempat viral itu Pak, kendaraan puluhan ribu kendaraan SPPG Pak. Sementara di awal Maret kemarin Pak Purbaya sempat bilang bahwa efisiensi MBG itu difokuskan ke hal yang nggak masuk ke pembangunan utama di luar kanan. Tapi beberapa waktu lalu viral tuh Pak, puluhan ribu motor untuk petugas SPPG. Nah itu komentarnya gimana tuh Pak? Apa beli mobil kan bukan SPG. Tahun lalu udah beli 70.000 Pak. 20 sudah ada beritanya. Oh enggak. Ini setahu saya tahun lalu pernah diajukan juga untuk motor dan komputer kalau nggak salah, ditolak. Yang tahun ini saya nggak tahu, nanti saya akan double cek lagi. Harusnya sama treatmentnya.
Sebenarnya nggak boleh Pak ya? Enggak kan, bukan nggak boleh, kita nggak tahu programnya seperti apa, tapi kan harusnya utamanya untuk makanan. Kalau yang pebisnisnya kan udah untung cukup, ya mereka cicil dari sana harusnya. Tapi saya akan double check lagi. Tapi tahun lalu sempat kita nggak mau, kita tolak untuk beli komputer yang terlalu banyak dan beli motor. Tapi sekarang saya belum tahu, saya akan lihat lagi seperti apa. Ini gosip ya? Saya cek lagi ya. Pak, update lapor Purbaya Pak. Update lapor Pak Purbaya ada aduan lagi gak sih soal pegawai Ada. bea cukai, pegawai pajak atau apa gitu? Ada itu akan sudah di follow up secara internal. Nanti kalau waktu Jumat lagi kita buka lagi diskusi dengan teman-teman apa yang kita kerjakan. Saya perlu itu karena apa? Masuk di botol lagi kan ada. Itu kan yang besar-besar yang bisnis-bisnis. Yang ini kan masukan-masukan kecil dari masyarakat yang bisa ditindaklanjuti atau besar juga bisa ditindaklanjuti. Tapi kita perlu masukan yang betul-betul aktual di alami masyarakat Indonesia secara keseluruhan, bukan perusahaan-perusahaan besar saja. Tapi ada aduan soal pegawai nggak Pak? Pegawai pajak, pegawai bea cukai. Kalau sebelumnya kan banyak Pak. Ada Lagi beberapa yang saya ditindak, ada beberapa yang saya dipecat. Nanti kita kasih tahu berapa orang dipecat oleh kita selama beberapa bulan terakhir. Saya tentang itu beberapa orang dipecat tuh. Kalau di HL saya dijamin tuh banyak bos-bos rokok tuh diperiksa sama KPK. Itu apakah bagian dari bersih-bersih bea cukai juga Pak? Soalnya kan diperiksanya karena ada indikasi kerjasama dan sebagainya. Itu kan kasus lama kan, kasus waktu kalau nggak saya salah ya, itu kan kasus waktu tax amnesty. Kalau yang baru belum ada, yang baru kita tangkapin aja di jalan kalau ada yang gelap. Kita juga akan terapkan teknologi baru untuk menghitung jumlah rokok yang diproduksi. Harusnya bentar lagi proyeknya disetujui dan dijalankan. Pak DHI saya ada Pada harga pangan kan sekarang lagi naik, terutama perang imbas itu. Terus kan Bapak kemarin bilang kan ekses kan masih bisa. Pak, kalau kita lihat harga minyak katakan sekarang 100 sampai 110. Itu arahan Pak Presiden gimana Pak? Kalau harga pangan sekarang kedelai naik Pak. Oh itu bukan wewenang saya kalau pangan. Maksud Menteri Pangan dan Menteri Pertanian. Pak DHSDA update-nya gimana Pak nggak jadi Pak? DHSDA apa? SDA jadi sudah disetujui, belum diundangkan ya. Sedang revisi sedikit, tapi itu pasti jadi. yang Revisi direvisi apa Pak? Direvisi. Lu nanya melulu. Kamu lagi kekurangan apa sih, lupa gua. Belum bertek mas. Belum bertek. Ah, lu belum bertek. Telepon Joko. Jangan aja. Enggak Pak. Emang update-nya itu nggak ada update-nya Pak soalnya. Begitu ya. Apa? Tadi Yang pertanyaan? direvisi apa Pak? Ada revisi kecil karena ada beberapa pihak minta pengecualian dan presiden setuju karena emang tidak relevan dengan niat kita menjalankan DHI itu. Kan DHI itu sebetulnya tujuannya adalah untuk menahan uang-uang domestik yang pengen pakai bank domestik, yang pakai sumber daya alam domestik, tapi kita untung uangnya ke luar negeri. Pengecualiannya berapa? Nanti dia bentar lagi keluar kok dipelajarin aja nanti. Bulan ini. Mungkin bulan ini. Rencananya Bulan ini. diterapin apa Pak? Harusnya bulan ini harusnya. Langsung Pak. Hah? Langsung diterapin. Diterapin nanti berarti kalau bulan ini geser dikit. Enggak awal tahun lagi, tadinya awal tahun kan. Enggak awal tahun, nanti kita lihat lagi seperti apa. Tunggu keluarnya sebentar lagi. Inflasi sekarang berapa? 3, itu kan kalau kita hilangkan dampak low base itu kan 25 kalau subsidi listriknya nggak dihitung. Ya di situ kita sekarang. Kalau naik turun waktu lebaran kan biasa. Mungkin tahun ini lebih dari tahun-tahun sebelumnya kenaikan harganya. Jadi kita lihat di depan seperti apa. Ini dampak kenaikan BBM bukan. Tapi yang jelas katanya harga plastik udah naik kan ya. Karena bahan baku plastik kan bukan dari minyak juga. Gitu. Tapi secara umum sih masih terkendali saya pikir. Yang penting gini, kalau untuk saya sebagai regulator atau policy maker, itu inflasinya karena demand pull apa bukan?
Demand pull adalah inflasi karena permintaan yang terlalu tinggi, ekonomi tumbuh terlalu cepat, sehingga harga naik dan kepanasan. Kalau itu yang terjadi, maka kita harus perlambat pertumbuhan ekonomi. Mungkin dari bank sentral yang jalan duluan, baru kita di keuangan menyesuaikan. Ada satu lagi, cost push. Memang karena biaya-biayanya naik. Kalau ini kan pasti karena biaya transportasi, mungkin apa yang ada naik sedikit kan. Itu dari biaya, dari cost. Kalau minyak tuh biasanya cost. Kalau cost push, kebijakan bank sentral nggak terlalu efektif untuk memperlambat ekonomi. Fiskal juga kita akan pikir-pikir, karena saya perlambat ekonomi juga harganya nggak turun, karena emang costnya naik. Tapi kalau demand karena permintaan tinggi, saya akan perlambat ekonomi supaya demandnya turun sehingga costnya turun. Jadi bedanya di situ. Jadi Anda jangan langsung bilang bahwa kalau inflasi naik, misalnya B harus naikin bunga atau saya harus perlambat ekonomi. Kita harus lihat dampaknya dulu, sumbernya dulu. Cuman di moneter dunia sekarang jadi rancu. Jadi pandangan mereka adalah walaupun itu cost push, walaupun nggak berguna, kita harus sok gaya naikkan bunga supaya kita kelihatan jago mengendalikan inflasi. Kira-kira kita memberikan sinyal yang pas. Jadi yang penting adalah signaling aja. Jadi kalau saya sih kita monitor terus, kita waspada, kita lihat semuanya di mana, kita pelajari betul. Di mana? Nggak ada ilegal nggak? Ilegal nggak ada. Nanti kan dimasukin satu layer. Bukan juga, kita bikin layer satu lagi supaya nanti yang ilegal bisa masuk situ. Kalau itu terjadi, maka semua ilegal yang macam-macam kita tutup di sumbernya. Satu layer itu tarifnya ada Pak? Oh, belum, masih didiskusikan. Bukan bocoran aja loh. Pak Lu mau beli saham rokok? Pak Utamus update-nya gimana sih Pak? Itu Wika katanya ngajuin arbitrase ke Singapura Pak. Siapa? Wika. Nah maksudnya ngomongin utang ini Pak, Pak Kemenku itu komunikasi sama Wika juga nggak sih? Wika nuntut kita. Siapa nuntut? Nggak ada antara. Antara. Ya tapi masa soal utang Pak ini? Bos, kita tunggu prosesnya. Strukturisasi utang Pak. Itu kan dengan antara saya nggak tahu. Kalau WUS sudah diputuskan, nanti kita sedang rapikan proses hukumnya. Kenapa lama banget ya? Oh, sedang diproses. Sudah sampai mana Pak? Sudah sampai sana. Udah bentar lagi keluar. Semester 1 ini Pak. Bisa, udah selesai kok, udah selesai. Tadi si harmonisasi udah selesai. Berbicara soal refocusing anggaran yang 130 itu ada rinciannya sih Pak. Ya? Oh. Di 130 Pak itu Pak. Kita sudah desain anggaran di mana yang mau dikendalikan, tapi nanti kita kasih dulu ke kementerian lembaganya, nanti mereka ribut kalau tahu dari Anda. Kira-kira gitu, udah ada semua. Kan exercise-nya termasuk itu. Itu pos anggaran yang dipangkas contohnya apa sih Pak? Misal kayak revisi rapat-rapat atau apa? Ya kayak gitu, rapat-rapat lagi dikurangin. Mungkin kalau perintah presiden perjalanan dalam negeri dikurangin. Petunjuknya yang lebih lanjut adalah perjalanan luar negeri untuk pejabat-pejabat dihilangkan kecuali kepepet banget. Oh, boleh nggak berangkat? Pak, tapi ini Pak, Saya mau bikin IMF World Bank meeting, saya pikir penting ya, saya berangkat deh. Udah minta tapi izin. posnya setiap kali itu nggak sama ya Pak? Asliin atau gimana gitu? Nggak sama. Jadi gini, pada waktu meeting dengan Menko Perekonomian kan ada banyak menteri yang saya minta, oke, mereka ajukan berapa persen mereka potong. Semuanya ngomongnya bukan potong, malah naikin. Dan kira-kira lagi ada yang naik 50%, sekian. Jadi kita putuskan kalau gitu kita aja mutusin deh. Kita kita pangkas merata dari sini, nanti mereka adjust. Nanti akhirnya kan nggak sama juga, tapi kira-kira dekat. Tapi itu minta naikin buat apa sih Pak? Saya nggak tahu. Mereka pikir mereka punya program yang penting sekali buat negara. Jadi semua hal sih betul.
Tapi kan kita selalu menghadapi pilihan. Kita ada batasan ketersediaan dana kan, walaupun ada. Jadi kita kurangi, nanti kita atur waktunya sehingga nggak jatuh di tahun yang sama. Mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi. Pak, efisiensi bagaimana itu nanti arahnya kemana ya Pak? Buat bantalan APBD atau memang langsung diarahkan subsidi efisiensi? Itu untuk memastikan APBN-nya di bawah 3% defisitnya. Jadi sekarang nggak langsung emang ke sana arahnya, ke subsidi BBM. Tapi gini, Anda pasti orang di luar pasti protes. Kenapa pemerintah atau Pak Presiden tidak menaikkan BBM aja biar uangnya banyak itu? Ini ada perdebatan yang cukup lama di ekonomi itu, di kalangan ekonomi. Yang pertama yang jelas, ketika BBM naik, beban hidup rakyat banyak, utamanya yang kecil kan terganggu. Yang kedua, kalau dari sisi ekonomi, itu kan tinggal mindahin. Kalau saya naikin BBM-nya, uangnya kan jadi punya saya. Tapi rakyat kan harus bayar lebih, melambatkan ekonominya. Uang saya punya, saya akan belanjakan. Kalau saya sama jago dengan masyarakat membelanjakan uang, pertumbuhan nggak hilang. Tapi kan sekarang pertanyaannya, siapa yang lebih efisien mengalokasikan uang tadi, masyarakat atau pemerintah? Mungkin dalam jangka pendek lebih efisien masyarakat. Jadi saya pikir itu salah satu perhitungan konsiderasi keputusan ekonominya. Jadi bukan itu aja, tapi siapa yang lebih efisien? Anda gaji 1.000, saya ambil 500, saya belanjain, Anda belanja semuanya 500. Dibanding Anda gaji 1.000, saya ambil 900 perak, Anda punya 100. Anda bayar 100, saya ambil 400 lebih kan. Yang 400 lebih ini saya belanja lebih baik kan dengan Anda belanja? Hampir pasti enggak. Karena dia belanja sesuai dengan kebutuhannya, sehingga pas. Kalau saya bisa aja bagi-bagi pukul rata tuh antar kementerian lembaga. Saudara, kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.